Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Hazmi. Bahwa Abu Muhammad Ali bin Hazmi lahir di daerah Tenggara, kota Cordova, yakni pada hari terakhir bulan Ramadan tahun 384 Hijriah, sebelum terbitnya matahari dan ketika sang imam telah selesai mengucapkan salam yang bertepatan dengan 7 November tahun 994 Masehi. Lahir di rumah ayahnya ketika jabatan menterinya sudah dijalani selama 3 tahun pada masa pemerintahan Al-Hajib Al-Mansur. Dan nama lengkapnya adalah Ali bin Muhammad bin Said bin Hazmi bin Ghalib bin Soleh bin Khalaf bin Ma'dan bin Sofyan bin Yazid bin Abi Sofyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam Al-Muawi. Kakeknya Yazid adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari para kakeknya. Ia berasal dari Persia, sedangkan Khalaf kakeknya yang pertama kali masuk ke negeri Andalusia. Sedangkan julukannya seperti tercantum dalam Al-Fasl dan beberapa karyanya ialah Abu Muhammad. Namun beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hazmi. Sebagai putra seorang menteri, sudah tentu proses pendidikan Ibnu Hazmi mendapat perhatian khusus. Para pelayan yang bekerja di rumahnya tidak hanya diberi tugas melayani dan juga mengurusi perihal persoalan rumah tangga seperti biasanya, melainkan sebagian ada yang diserai tugas mengajar dan mendidik Ibnu Hazmi, seperti penuturan Ibnu Hazmi sebagai berikut. Aku banyak bergaul dengan para wanita atau pengasuh di rumah, sehingga aku mengetahui segala seluk-beluk dan rahasia mereka yang tidak diketahui oleh orang lain. Karena aku diasuh dan dididik di kamar mereka, hidup dan besar di tengah-tengah mereka. Aku tidak pernah bergaul dengan pria kecuali setelah usia remaja. Mereka para pengasuh itulah yang mengajari aku, yaitu menulis dan membaca Al-Quran, serta memperkenalkan berbagai macam syair. Perihal kehidupan Ibnu Hazmi di waktu kecil, ini timbul suatu pertanyaan. Mengapa ia tidak pernah menyinggung kehangatan, belayan kasih sayang, dan peran pendidikan dari sang ibunya? Ada yang mengatakan bahwa hal demikian adalah wajar dalam tradisi Arab. Ia tidak pernah menyinggung perihal ibunya. Seperti halnya ia tidak pernah menyinggung perihal istrinya, di mana asumsi lain menyatakan bahwa sangat mungkin ibunya meninggal ketika ia masih kecil. Dan Ibnu Hazmi memiliki semangat yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau mempelajari berbagai bidang ilmu dan berguru kepada banyak ulama. Beliau belajar hadis antara lain dari Ahmad ibnu Al-Jasur dan Abdurrahman Al-Azdi. Gurunya di bidang fikih antara lain Abdullah ibnu Dahun, seorang faqih Malikiyah yang banyak
memberikan fatwa di Cordova. Guru fikih yang berjasa membawa Ibnu Hazmi kepada mazhab Al-Zahiri. Beliau adalah Mas'ud Ibnu Sulaiman Ibnu Maflah. Sedangkan di bidang logika, beliau berguru kepada Muhammad Ibnu Hasan, kemudian Al-Mazhaji yang dikenal dengan sebutan Ibnu Al-Katami, dan terkenal sebagai penyair, ahli sastra, dan dokter. Dan ketika meninggal setelah tahun 400 Hijriah, beliau juga belajar logika dan ilmu kalam dari Abu Al-Qasim Abdurrahman Ibnu Abu Yazid Al-Misri. Selain guru-guru tersebut, para penulis biografi juga menyebutkan bahwa Ibnu Hazmi memiliki banyak guru dan menerima hadis syariah atau syariah serta sastra dari para guru di Cordova. Oleh karena itu, daerah tersebut dipenuhi oleh para ulama yang sangat terkenal. Demikianlah kisah biografi Ibnu Hazmi bagian yang pertama.